Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelas animasi 1 malam kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari mini project PBL kami dengan tema SDG. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ina Sabita Azahra dengan NIM 4322311033 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Cindy Putri Zaherman dengan NIM 4322311030. Selanjutnya, pada slide pertama PPT kami akan membahas mengenai poster pada animasi mini PBL kami. Seperti yang dapat dilihat pada poster kami memilih desain yang cukup sederhana, yaitu kami memilih tema tepi pantai dengan meletakkan judul animasi mini PBL kami di antara dua ombak pantai, dan beberapa bintang laut serta kerang kecil sebagai hiasan. Selanjutnya yaitu judul cerita kami mengisahkan tentang aksi seorang remaja bernama Miko yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan di tempat mereka. Sedangkan untuk pemilihan warna pada font, kami mengambil warna biru yang berasal dari kerang kima itu sendiri. Sedangkan warna hijau pada font, kami mengambil dari warna pohon kelapa, dan warna krim yang berasal dari warna pasir pantai. Untuk bentuknya sendiri, terdapat huruf C yang kami ubah bentuknya menyerupai kerang, dan huruf O yang menjadi ikan buntal. Yang dimaksud pada cerita ini menunjukkan pada ekosistem di perairan. Selanjutnya ada tema, genre, dan target usia. Tema yang kami ambil adalah SDG atau Sustainable Development Goals, dengan mengambil topik tentang life below water. Genre dalam cerita ini adalah slice of life, education, dan drama. Sedangkan untuk target usia kami menargetkan usia dari 9 hingga 17 tahun. Selanjutnya, premis. Premis di sini berisi tentang seorang remaja yang ingin mengembalikan kebersihan air yang mulai kotor dengan cara mengedukasi masyarakat agar berhenti memburu kerang kima. Akan tetapi, masyarakat tidak peduli. Cerita kami memiliki sinopsis. Sinopsis kami adalah seorang remaja bernama Miko yang tinggal di sebuah desa yang terkenal akan keindahan lautnya. Hal tersebut menjadikan desa ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pada suatu hari, Miko melihat perubahan pada air laut yang mulai mengeruh. Hal ini disebabkan karena penduduk desa yang memburu kerang kima secara berlebihan. Miko ingin mengembalikan kebersihan air laut dengan cara mengedukasi masyarakat untuk berhenti memburu kerang kima, mengingat perannya yang pembersih air laut. Akan tetapi, masyarakat setempat tidak mendengarkan dan terus memburu. Pantai yang dulunya sering dikunjungi oleh wisatawan setempat, kini mulai jarang dikunjungi, mengingat pantainya yang dulu indah dan bersih kini menjadi kotor. Alhasil pemasukan mereka berkurang. Suatu hari, masyarakat melihat Miko yang sibuk dengan aktivitasnya di laut, yaitu membuat sebuah penangkaran kerang kima. Masyarakat menyaksikan laut di sekitar daerah penangkaran kerang kima bersih dan jernih, yang membuat mereka sadar bahwa salah satu penyebab keruhnya air laut adalah karena mereka tidak memperdulikan keberadaan kerang kima dan mengambil kerang kima secara berlebihan. Untuk treatment pertama, treatment ini berisikan tentang pengenalan latar belakang atau background dalam cerita ini. Dimulai dari scene pertama, matahari yang naik secara perlahan, kemudian deburan ombak, dan banyaknya pengunjung yang datang silih berganti yang menggambarkan sebuah pantai. Untuk scene selanjutnya memperlihatkan aktivitas Miko, sang karakter utama, yang dimana ia berjalan ke pinggir pantai untuk melihat kerang kima. Di situ ia bertemu dengan nelayan yang pulang dari mencari ikan membawa keranjang berisikan kerang kima. Saat itulah Miko memperingati para nelayan untuk berhenti memburu kerang kima. Tetapi nelayan tidak peduli dan terus memburu kerang kima. Pada treatment kedua, di sini akan memperlihatkan akibat dari para nelayan yang suka memburu kerang kima, yaitu laut di daerah mereka menjadi kotor dan keruh. Pengunjung juga berkurang, yang menyebabkan pendapatan menjadi tidak ada, sedangkan kelaparan melanda mereka. Pada treatment terakhir atau treatment ketiga, scene di sini menceritakan aksi Miko yang membuat sebuah penangkaran kerang kima. Hal tersebut dilihat oleh masyarakat yang kemudian menyadarkan mereka tentang untuk tidak memburu kerang kima lagi. Untuk tambahan informasi, kerang kima adalah kerang berukuran besar. Kerang ini memiliki fungsi sebagai pembersih air laut dan secara global, kerang kima adalah kerang yang sudah dilindungi sejak tahun 1990, yang dimana keberadaannya terancam punah. Selanjutnya untuk format dan durasi,
Pada animasi kami memakai format yaitu Short Animation Paper Cut MP4. Dan untuk durasinya itu sendiri, kami memakai 1 menit 59 detik. Selanjutnya, deskripsi karakter. Pada karakter utama, yaitu Miko, seorang remaja perempuan yang memiliki rambut pendek dan mata berwarna biru gelap, berkacamata dan bertubuh kurus. Yang kedua, sedangkan untuk pemilihan warna rambut dan mata diambil dari warna laut kerangkima yang berwarna biru. Yang ketiga, untuk pemakaian baju bergaris-garis menunjukkan kepercayaan diri, dan untuk pemakaian kacamata bertujuan untuk memberikan kesan karakter tersebut pandai dan cerdas. Untuk karakter berikutnya yaitu adalah seorang penjual. Pertama, seorang bapak-bapak berusia 45 tahun yang bekerja sebagai penjual minuman di sebuah toko. Yang kedua, ia mempunyai sifat yang ramah, murah senyum, dan bekerja keras. 3. Selalu memakai pelindung pakaian atau celemek berwarna biru. Yang keempat, ia memiliki badan yang gemuk dan besar, memiliki kumis tebal di wajahnya, dan berpakaian sederhana. Selanjutnya adalah world building. World building yang pertama, kami ingin memvisualisasikan sebuah pantai yang indah. Kami mengambil latar belakang sebuah pantai yang dipenuhi oleh banyak pengunjung. Untuk world building kedua adalah di bawah laut. Bawah laut, latar ini memperlihatkan sebuah dasar laut yang indah dipenuhi kerangkima dan berbagai rumput laut, serta terumbu karang dan berbagai tumbuh-tumbuhan lainnya. Untuk world building ketiga, ini berada di dermaga. Pada gambar ini kami ingin memperlihatkan latar ini seorang remaja yang sedang melihat ke bawah laut yang dipenuhi dengan kerang-kerang kima. Ada beberapa properti yang kami gunakan. Yang pertama ialah kacamata. Kacamata untuk memberi kesan pandai dan cerdas. Setelah itu ada sendal selop. Sendal selop untuk memberi kesan santai dan sederhana. Selanjutnya ada uang kertas. Uang kertas untuk memvisualkan penghasilan penjual. Setelah itu ada keranjang. Keranjang digunakan untuk menaruh ikan dan kerang kima hasil tangkapan nelayan. Yang terakhir ada kerang kima. Kerang kima, kerang yang diburu oleh nelayan dan yang dibudidayakan oleh Miko. Referensi dan implementasi. Referensi dan implementasi untuk tokoh Miko. Gambar yang pertama, dari gambar yang di samping kita bisa melihat penerapan pada tokoh, yaitu pada pakaian yang bergaris-garis. Pada gambar kedua, dari gambar di samping, penerapan pada tokoh yaitu cara berpakaian mulai dari baju, celana, hingga sendal. Gambar ketiga, dari gambar di samping, penerapan pada tokoh yaitu memakai kacamata. Selanjutnya, untuk tokoh penjual. Pada referensi tokoh penjual, kami menggunakan gambar yang pada gambar pertama, penerapan pada tokoh yaitu bentuk badan yang besar. Untuk gambar yang kedua, dari gambar yang di samping, penerapan pada tokoh yaitu bentuk kumis, rambut, serta pewarnaannya yang menyerupai gambar. Tidak lupa celemek atau pelindung baju yang berwarna biru. Sedangkan untuk referensi latar, pada referensi pertama, ada latar pertama, penerapan pada latar yaitu adanya tempat peristirahatan atau rumah yang kami ubah menjadi toko-toko untuk berjual, serta gambar perbukitan dan banyaknya pengunjung. Pada latar kedua, penerapan pada latar yaitu adanya sebuah jembatan kayu yang menghadap ke laut. Adegan yang dilakukan, karakter juga disamakan. Pada latar ketiga, penerapan pada latar yaitu ada banyaknya koral atau terumbu karang dan rumput laut. Selanjutnya adalah main karakter. Yang pertama adalah Won Nin Orko, ingin mengembalikan kebersihan air di daerahnya dengan cara mengedukasi masyarakat. Untuk point of view dari karakter sendiri adalah seorang remaja yang tertarik dengan kerang kima. Untuk weakness, dia hanyalah seorang gadis biasa. Attitude, memiliki sifat pemberani, cerdas, dan bekerja keras. Untuk changes sendiri, dia berhasil menyadarkan masyarakat. Selanjutnya adalah 360 degree. Proyek ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan pengingat untuk menjaga dan melindungi kerang kima dan membuat maskot yang menolak keras pemburuan kerang kima. Kampanye untuk melindungi kerang kima selain maskot proyek ini juga bisa menjadikan merchandise yang hasil penjualannya akan digunakan untuk pembuatan sebuah penangkaran kerang kima.
Selanjutnya yaitu adalah implementasi MK atau pengembangan cerita. Mata kuliah pengembangan cerita adalah tempat untuk membongkar dan mewujudkan adanya jalan cerita. Semua proses mulai dari pembuatan alur cerita, sinopsis hingga treatment. Mata kuliah pengembangan cerita adalah tempat untuk membongkar dan mewujudkan adanya jalan cerita. Selanjutnya adalah implementasi mata kuliah menggambar tradisional. Memakai konsep organic shape plants atau menggambar yang terinspirasi dari tumbuhan. Walau gambar yang dihasilkan tidak realistis, konsep bentuk wajah dan kepala karakter seperti anime. Selanjutnya, implementasi mata kuliah nirmana 2D. Nirmana yang digunakan pada aset dan background berupa nirmana semu. Walau tidak semua aset dan background mengimplementasikan nirmana tekstur ini, selain nirmana tekstur, doodle juga digunakan dalam aset. Berikutnya, implementasi MK ide kreatif. Melalui proses yang panjang sebuah pembuatan ide cerita, premis dan judul terjadi dalam mata kuliah ide kreatif. Pada tahap ini, penulis membuat cerita dan konsep agar berjalan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, implementasi mata kuliah pengantar animasi. Dalam mata kuliah pengantar animasi, materi tentang prinsip animasi diterapkan pada proyek ini, seperti anticipation, staging, slow in and slow out, dan timing. Walaupun menghasilkan gerakan yang masih terbilang kaku. Selanjutnya ada implementasi mata kuliah fotografi. Dalam mata kuliah fotografi, letak pencahayaan dan kamera sangat diperhatikan. Bagaimana kamera tidak bergetar saat memulai memfoto objek. Bagaimana bayang-bayangan di luar tidak masuk ke dalam frame. Aplikasi yang digunakan juga menjadi sebuah pilihan untuk membantu dalam mengerjakan proyek. Setelah itu ada implementasi mata kuliah budaya visual. Budaya visual di sini menerapkan sistem tanda, seperti tanda silang merah, properti uang kertas, pewarnaan langit yang menunjukkan pagi, siang, dan malam. Berdasarkan hasil produksi, proyek ini termasuk handmade, yaitu bentuk produksi benda visual. Yang terakhir, implementasi mata kuliah animasi eksperimental. Pergerakan karakter dan aset-aset di dalam cerita diatur dalam animasi eksperimental. Mata kuliah ini memberi pengarahan bagaimana harus menggerakkan karakter, serta membebaskan kita dalam hal penyajian aset dan properti. Berikutnya adalah dokumentasi yang kami ambil selama pembuatan mini project kami. Dan ini adalah hasil dari project mini PBL kami yang berjudul Miko. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita sudah sampai pada tahap terakhir. Sebelum penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama kami mengerjakan mini PBL project kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.